Dek, sudah hafal doa, sudah sholat belum? Sudah ayah, kata ustazah kita harus jaga bumi, soalnya semua itu titipan dari Allah. Alhamdulillah, anak kita pintar. Assalamualaikum, Mbak Eka, Bu Eka, lagi ngapain? Waalaikumsalam, Mbak Dewi, ini lagi nyiram tanaman. Oh, ini mau panen ya sayurnya? Ya, Mbak Dewi. Boleh deh, bisa aku minta. Boleh. Oke, saya duluan ya, Pak Bu Eka. Selamat pagi, selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di desa ini. Saya Maya dari PT Maju Kota. Nah, di sini saya ingin berinvestasi di kampung ini. Investasi apa ya, Mbak? Jadi saya itu PT kami ingin investasi tentang pembangunan pabrik pengolahan limbah plastik. Nah, di situ kami juga membeli lahan di area sungai, memberikan kompensasi 50 juta per rumah yang terdampak dan juga pekerjaan untuk 50 juta. Masya Allah, itu uangnya banyak banget ya. Nah, tapi untuk Pak Hasan, karena rumah Bapak itu paling strategis di sungai, jadi siap memberi 30 juta plus rumah pengaji di kota. Banyak juga ya. Tapi air sungai kita bagaimana Pak RT? Itu kan sumber air kita. Tenang Mbak, kami punya teknologi pengolahan limbah tercanggih. Bahkan air buangan kami itu lebih bersih loh dari air sungai biasa. Bolehkah saya berunding dengan warga dulu? Boleh Pak, tapi ya itu harus ada konfirmasi lagi setelah 3 hari nanti. Mas, aku mulai tadi lihat-lihat wajahmu. Kamu berat ya terima tawaran gitu? Mbak, itu uang banyak. Rina bisa sekolah bagus, kita bisa umroh, tapi Kenapa? aku ingat surah Al-Baqarah ayat 30, di mana Allah itu menjadikan kita sebagai khalifah. Khalifah itu menjaga bumi, bukan merusak. Bagaimana kalau pendapatku salah? Ya, lihat aku gambar sungai kita. Kata ustazah, kita harus menjaga air, soalnya air itu sumber dari kehidupan. Alhamdulillah, anak kita yang mengingatkan. Mengapa kamu merenung, Hasan? Apa yang sedang kamu pikirkan? Ustadz, saya ditawari uang besar, tapi saya harus mengorbankan sungai di kampung ini. Bagaimana menurut Islam? Hasan, cobalah kamu membaca surat Al-Rum ayat 41. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Tahu artinya telah tampaklah kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan manusia. Nah, setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia, tapi juga kelak nanti di akhirat. Tapi Ustaz, keluarga saya butuh biaya hidup yang lebih baik Ustaz. Hasan, rezeki itu bukan dilihat dari jumlahnya saja, tapi dari kehalalan dan juga dampaknya. Maaf, boleh saya tanya, sejak kapan pabrik ini berdiri? Sudah dari 2 tahun yang lalu. Jadinya itu akhirnya bersih, tapi sekarang kadang-kadang sering sakit kulit bukan lagi semua suhu pun bau. Ibu tidak protes sama pabrik ini? Sudah protes, mereka bilang airnya karena alam bukan karena pabriknya, jadi mau apa, sudah terlanjur buang sampah. Nah, sudah 3 hari, gimana keputusannya warga-warga dan juga Pak Hasan? Sebelum memutuskan, saya ingin bercerita. Kemarin saya ke desa Muara Jaya, di mana di situ ada pabrik seperti yang Mbak Maya tawarkan. Itu pabrik lain mungkin, bukan perusahaan kami. Tapi dampaknya sama. Warga sakit, sungai mati, dan anak-anak tidak punya tempat bermain. Tapi Mas Hasan, kita tuh butuh ekonomi yang lebih baik juga. Saya sudah bercerita dengan Ustaz Farid dan merenungkan firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, di mana Allah menjadikan kita khalifah, yaitu yang menjaga bukan merusak. Dan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41, Allah sudah memperingatkan kita akibat kerusakan manusia. Apakah kita mau jadi bagian dari perusahaan itu? Anak-anak kita, cucu-cucu kita, mereka juga butuh air bersih, bukan uang kotor. Ini keputusan emosional. Anda semua akan menyesal menolak kemajuan. Kemajuan tanpa keberkahan adalah kemunduran. Saya menolak tawaran dari Mbak Maya. Oke, saya pergi. Pak RT, bagaimana kalau kita bentuk kelompok tani kolektif agar kita bisa menjual barang itu dengan harga lebih baik? Betul. PKK itu juga bisa dari kita punya saran. Lalu kita juga bisa lebih maju. Ini bukan hanya untuk kita, tapi buat anak-anak kita dan generasi selanjutnya. Nah, ini baru insan kamil, manusia menjaga amanah-amanahnya sebagai khalifah di bumi ini. Jadi pesan moral yang bisa disampaikan di dalam drama ini yang pertama adalah berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi yang memiliki fitrah atau kecenderungan alami untuk beragama lurus. Sementara itu dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 menegaskan bahwa kerusakan di alam baik di laut maupun di darat itu disebabkan oleh ulah manusia sehingga nantinya akan merasakan dampaknya dan akan dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah pesan moral untuk kepada semua khalayak umum. Yang pertama adalah manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab menjaga alam. Yang kedua adalah keputusan ekonomi harus memperhatikan dampak lingkungan dalam jangka yang panjang.
Yang ketiga adalah keberkahan lebih penting daripada keuntungan materi. Dan yang terakhir adalah amanah menjaga lingkungan adalah ibadah dan nantinya akan dipertanggungjawabkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geser ya. Geser ya. Ke kanan, ke kanan. Nah.